Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang menarik terkait pembangunan pedesaan, rural development. Apa sih sebenarnya pembangunan pedesaan gitu ya? Ini merupakan salah satu cabang di ilmu ekonomi, studi pembangunan yang kalau bicara Indonesia, ya sebagai salah satu negara berkembang, at least Indonesia is a new industrial country as well. Jadi kita perlu berbangga bahwa Indonesia kayak kayak apa ya, up level gitu. Kalau di permainan atau di game itu kayak naik level lah sebelum ke negara maju gitu. Dan salah satu hal yang menarik dalam rangka new industrial countries di Indonesia ataupun negara-negara lainnya seperti let's see India gitu ya, ya dan negara yang sedang berkembang lainnya. Salah satu cara untuk meningkatkan bagaimana pertumbuhan perekonomian di negara terutama itu bisa berkembang adalah dengan memperbaiki dalam tanda kutip ya, memperbaiki konsep kesejahteraan, perekonomian, kehidupan sosial di daerah desa. Karena memang diakui, ya kita sebut ya di negara berkembang seperti di Indonesia ini, desa itu memiliki suatu apa ya magnet yang sebenarnya itu bisa menjadi salah satu pondasi ekonomi kerakyatan baik di hari ini maupun di kemudian hari gitu. Jadi bagaimana caranya agar pembangunan yang ada di perkotaan, kota tuh punya tol misalkan, kota tuh punya mall gitu. Itu di desa itu setidaknya bisa juga mengikuti pola perkembangan perekonomian seperti yang ada di kota gitu. Nah, so the rural development is a strategy designed to improve the economics and social life of rural poor. Jadi memang bisa kita katakan bagaimana strategi untuk mendesain, meningkatkan perekonomian, kehidupan sosial gitu ya di pedesaan yang mungkin terbilang miskin atau mungkin terbilang masih terbelakang dan perlu ada pengembangan di situ. Nah, it is a process which aim at improving the well-being and self-realization of people living outside the urbanized area through collective process. Jadi itu proses seperti ketika kita melihat desa gitu ya, bagaimana meningkatkan well-being atau kesejahteraan dan kita tahu people living outside yang the urbanized area itu tetap dalam kolektif proses itu sendiri gitu loh. Orang itu terkadang kan lebih suka udahlah nanti kalau sudah usia berapa tak kerja aja di kota, tak tak tinggalkan desa ya menjadi kaum urban akhirnya kan. Jadi bagaimana proses agar orang-orang yang di luar, yang tadi pengen keluar atau sedang mau keluar, itu bisa tetap ya stay in the rural and improve the rural to be more, you know, the economics make improvement, social life make improvement gitu loh. Jadi di sini kita akan berdiskusi terkait bringing change among rural community for the traditional way of living to progressive way of living. Jadi bagaimana gaya hidup tradisional yang kemudian kita bisa mungkin tetap kita pertahankan konsep tradisional itu tapi dengan sistem yang lebih progresif. Orang juga pengen mendapatkan penghasilan misalkan di atas UMR. Bagaimana UMR bisa didapatkan dia tetap di desa aja tapi dapat UMR. Mayoritas masyarakat itu stigmanya apalagi di Indonesia. Um, Ketika kita misalkan pergi dari desa ke kota itu untuk apa sih? Meningkatkan taraf hidup, well-being, social structure, social capital, poverty gitu ya, memutus garis kemiskinan. Uh, itu juga bisa dilakukan di desa, tidak hanya di kota, kayak gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya ya bagaimana caranya, ya bagaimana hidup di desa, tapi standar pendapatannya, standar kehidupan layaknya itu sama dengan ketika Anda
pergi ke kota. Seperti itu loh. Harapannya adalah bagaimana konsep itu ada. Karena tadi di awal banyak kondisi-kondisi yang memang proses gitu ya, desa yang mungkin masih um, rural poor, masih di bawah garis kemiskinan gitu, dan mungkin social life-nya, well-being-nya masih belum belum sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah seperti itu. So the United Nations defines that rural development as process of change, gitu ya, proses perubahan yang mana effort dari orang-orang yang ada di desa itu sebenarnya dengan otoritas pemerintahan bisa mengimprove gitu ya, bisa meningkatkan ekonominya, sosialnya, kondisi budayanya, serta komunitasnya gitu ya, untuk bisa berkontribusi meningkatkan program atau mendukung program nasional pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan, seperti itu loh. Nah, jadi jangan berpikir bahwa pendidikan di desa mungkin tidak lebih baik dibandingkan di kota. Nah, stereotip atau stigma yang seperti itu bagaimana mulai dihapuskan? Karena ketika berbicara program nasional gitu ya, Merdeka Belajar ataupun program-program pendidikan yang lainnya gitu ya, dalam hal ini menteri gitu kan, ya semua kan merasakan hal yang sama. Kalau Anda merasakan pendidikan yang baik yang ada di Jakarta, ya harapannya juga ada di Ponorogo, Selahung misalkan. Itu harapannya bisa sama dengan misalkan SD-SD gitu ya yang ada di kota-kota besar yang mungkin secara fasilitas, staff, teknologi itu baik gitu loh. Nah harapannya kan kita nggak perlu nih jauh-jauh ke kota, di desa juga ada dengan kondisinya sama kayak gitu loh, dan bisa bersaing. Nah ini loh sebenarnya harapannya tuh effort dari people themselves are united gitu loh. Ya otoritas pemerintahan dan mereka pasti punya tujuan dan kita bisa mengepus, kita bisa push ourselves ya, people themselves itu, orang-orang yang ada di desa itu bisa mengepus dirinya sendiri atau men-trigger, memantik dirinya sendiri agar bisa masuk ke dalam program nasional itu sendiri. That's the defines from United Nations Rural Development. And then next, meaning of rural. Jadi Collins menganggap bahwa rural as place far away from towns or cities. So ya tadi stigmanya bahwa daerah yang jauh dari kota atau dari pusat pemerintahan kayak gitu ya. Sociology Point juga melihat bahwa rural is defined as a group of a people who are traditionalist its outlook, rooted in the land, and who risk change. So that's not bad after all. Tidak terlalu buruk ketika berbicara tradisional in outlook. Kelihatannya tuh orang-orang tradisional gitu. Tapi harapannya kan memiliki sesuatu yang berbeda, gitu loh. Jauh dari kota, jauh dari pusat pemerintahan. Nah ini ada beberapa definisi yang menarik sebenarnya. Oh, jadi seakan-akan itu kalau orang yang tinggal di desa itu berarti jauh dari kota, polanya tradisional, terlihat dari luarnya loh ya, root in the land gitu ya. Jadi mereka menghasilkan sesuatu itu masih apa ya ibaratnya ya, memaksimalkan potensi lahan mereka. Jadi just don't be wow gitu ya. Jangan kaget gitu ketika Anda misalkan ke kota gitu beli lahan let's see 6 kali 12 misalkan gitu ya, 6 kali 12 meter persegi, harganya misalkan 200 juta. Anda beli dengan nilai 200 juta, bawa ke rural, wah itu Anda bisa dapat 2 sampai 3 kali lipatnya. Jadi kalau Anda pergi ke desa orang, wah bisa Anda punya tanah dengan harga yang sama bisa lari-lari. Itu berbeda dengan di kota yang mungkin Anda disekat, di kafling dan sebagainya seperti itu.
Yeah, that's the overview. That's interesting view, I think. So, nah ini saya coba untuk mengangkat salah satu negara berkembang juga yang ya, at least new industrial country as well. Selain Indonesia ya. It's not only Indonesia, the census of India. So defines rural as that what is not urban and urban is. So location ini municipality or corporation. Jadi kalau di India itu prosesnya municipality dan other location satisfy the following criteria. Populasinya minimal 5.000, setidaknya 75% itu non-agricultural activities in workforce gitu ya, population density over 400% per kilometer gitu. So jadi di sini ada faktor yang menarik terkait rural marketing from urban marketing. The first one is infrastructure availability, electric supply, finance facility, jadi kayak fasilitas keuangan. Kalau di kita ada koperasi, PPRS, ya, etc. Education level, tingkat pendidikan gitu ya. Anda mau misalkan TK gitu ya, Anda punya anak nanti TK, kemudian ternyata TK itu di bawah lembaga di sekolah dasar misalnya. Jadi orang yang ada di TK nanti otomatis akan dicoba untuk digeret sekalian udah masuk ke SD ini, toh juga sudah nyaman gitu loh. That's education level, early primary at least, and then move up until the highest level I think. And then roads connectivity, kemudian ada income streams. In rural area, in a sensational and highly unreliable consumption pattern is quite different. So if you eat something in a rural, maybe it's different in a town. You know what I mean? Ketika Anda misalkan sama-sama makan pecel gitu ya, harga di desa gitu ya, mungkin sedikit jauh lebih murah dan mungkin sedikit lebih fresh dalam tanda kutip ya dibanding ketika Anda membeli di kota gitu ya. Walaupun you know what I mean, quite different gitu ya. Mungkin sedikit berbeda, tapi kalau Anda mau beli pizza yang ada di kota, pusat kota, sorry saya sebut merek, KFC misalkan, CFC, Starbucks gitu ya, Dunkin Donut gitu misalkan, mungkin itu tidak ada di desa gitu ya. Yang itu apa sih, roti kok bentuknya bulat, tengahnya ada bulat, ada kosong gitu, terus ada warna-warninya, ya mungkin itu orang mengenal dengan istilah mesis ataupun yang lainnya gitu ya. Yang ada rasanya kacang, ada yang rasanya stroberi, dan itu tidak ada di desa gitu loh. But it's unreliable gitu loh. Dan harganya pun saya rasa jauh berbeda gitu ketika berbicara. Berapa sih harga di desa? Mungkin Anda beli satu paket pecel, mungkin harganya 3.000, 4.000, di kota mungkin harganya 7.000 atau 6.000. Ada selisih 1.000, antara 500 sampai 1.000 rupiah misalkan, seperti itu. That's factor differentiation rural marketing from urban marketing. Ya jadi karena itulah kans untuk mendapatkan pendapatan World Bank itu di kota lebih kuat gitu loh, karena memang nilainya lebih tinggi, differential produknya lebih tinggi, lebih banyak gitu ya. Anda mau beli ayam misalkan gitu ya, ayam geprek mau yang rasa apapun di kota mungkin ada, tapi kalau di desa mungkin tidak seperti itu ya. Udah ayam, walaupun mungkin itu lebih fresh gitu ya. Ya misalkan aja Anda pengen beli, Anda pengen makan telur gitu ya, telur ayam kampung gitu ya, Anda mungkin bisa langsung ambil dari kandangnya karena itu dekat dengan Anda misalkan, dibandingkan Anda harus ke toko, Anda harus ke, sorry I say the American Indomaret, Alfamart gitu ya, Anda harus beli yang mungkin harganya selisihnya lebih tinggi gitu. So the next one is a lifestyle. Daily routine of consumer is different.
it's fact, not just opinion. Konsumsi dalam konsep kehidupan rutinitas sehari-hari dalam gaya hidup orang desa dengan kota saya pastikan berbeda. Karena kembali lagi, orang tadi di awal, dalam definisinya orang desa itu disebut dengan orang dengan konsep traditional way in outlook gitu loh. Kemudian dengan basis the source of benefitnya itu the income it's land from land gitu loh. Jadi memang ya semuanya dari lahan, berbeda dengan konsep orang kota yang mungkin lebih mengandalkan ke sektor industri seperti itu loh. Di sini saya tidak mendiskreditkan siapapun, apapun. Kita melihat dari titik di mana ada suatu kelebihan dan suatu kenyataan dalam sisi daily rutin konsumsi terutama. Seperti itu. Ya, pasti akan berbeda. Orang mungkin lebih, kalau di desa ketika membuat kopi mungkin lebih suka dengan kopi buatan sendiri yang mungkin mengolah dari kebun di belakang, yang dia miliki kebun kopi di belakang rumah misalkan gitu ya. Berbeda dengan misalkan di kota yang mungkin tadi kafling 6x12 yang mungkin rumah tembok ketemu tembok gitu ya. Yang setiap hari berangkat 6:30, pulang jam 4 misalkan. Anda pengen ngopi ya, Anda harus ngopi di luar, beli di kafe, mungkin rasanya lebih banyak, lebih variatif gitu ya. Tapi mungkin sensasinya akan berbeda ketika Anda di desa itu sendiri. Nah, itu perbedaannya. Dalam segi konteks, karena memang ada variasi dari infrastruktur dan pendapatan, akhirnya individual access in rural area is different gitu loh. Infrastrukturnya masih berbeda, pendapatannya berbeda, walaupun saat ini kalau di Indonesia ya, kalau di India kan masih seperti itu. Kalau di Indonesia, menteri ya, saat ini menyebut bahwa tidak ada desa yang miskin. Karena setiap tahun itu ada anggaran sekitar 1-4 miliar per desa itu untuk bisa dibangun, untuk bisa membangun konsep well-being, poverty, minimize poverty, grow up the infrastructure, etc. gitu. Paling mudah adalah infrastruktur, fasilitas jalan. Mungkin ada yang merasakan kalau di Ponorogo itu berbeda, infrastruktur mulai terlihat ya. Desa-desa itu yang dulunya mungkin istilah di Ponorogo itu makadam gitu ya. Jadi biar nggak kepleset kalau hujan, jalan yang hanya tanah itu dikasih banyak batu gitu loh. Itu istilahnya makadam, yang kalau orang jalan kaki itu udah sakit kakinya. Orang mau naik motor, naik mobil itu harus hati-hati, harus pelan-pelan biar nggak rusak juga kaki-kakinya gitu ya. Bawa 30-40 km itu udah paling banter gitu ya. 20 lah biasanya. Kalau mau bawa 60 km per jam bisa, tapi habis itu servis kaki-kaki biasanya. Pasti bunyi gitu ya, karena infrastrukturnya. Tapi saat ini mulai diperbaiki hot mix dan sebagainya. Nah, akses pelebaran jalan mulai diperbaiki dan sebagainya. Jadi that's something good I think di Indonesia sendiri, bahwa rural areas itu bagaimana di increasing gitu dalam bentuk infrastruktur dan income. Ya karena itu akan berefek ke income juga, ke pendapatan gitu loh. Dengan infrastruktur yang baik, dengan fasilitas yang baik, mau fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keuangan, seperti itu ya. Itu akan meningkatkan pendapatan di desa itu sendiri, seperti itu loh. Nah, and then social, cultural background, value system, nilai gitu ya, good services, consumption, quite different. I mean, ketika kita berbicara sistem gitu ya, saya tidak menyebut bahwa konsep birokrasi di desa mungkin lebih baik dibandingkan di kota atau sebaliknya, atau sama-sama baik. Tapi biasanya mereka memiliki sistem birokrasi formal dan informal yang menarik satu sama lain. Contohnya adalah ketika ingin men-share sesuatu, misalkan memakai, saya ada pengalaman di desa tempat tinggal orang tua saya di Magetan itu,
ketika ada orang ingin menyampaikan sesuatu dalam value system ya, ini social cultural ya, mereka tidak men-share menggunakan surat seperti halnya misalkan birokrasi di kota-kota ya pakai surat resmi, pakai kop tanda tangan. Tidak. Ketika mereka men-share misalkan ada kegiatan apa doa bersama, nikahan, kematian dan sebagainya, mereka cukup ke masjid, kemudian mereka menyalakan pengeras suara. Di sini orang menyebutnya toa, kemudian ya mereka langsung mengucap salam, kemudian mereka menggunakan bahasa krama, bahasa Jawa, bla 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 bla, dan itu sangat efektif sekali. Seriously, saya merasa, oh iya ya mungkin memang sedikit mengganggu, mungkin ya sedikit mengganggu bagi beberapa orang. Maksudnya, ini apa sih biasanya kan kalau di masjid hanya untuk mungkin ya hanya untuk azan. Walaupun pada prinsipnya kalau kita berbicara di ilmu Islam itu masjid ya bisa dipakai untuk apapun selain sholat kayak gitulah, selain ibadah sholat terutama. Ya malah boleh untuk men-share kegiatan dan sebagainya gitu. Cara meramaikan masjid kan seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu value system yang ada di rural yang mungkin tidak ada di kota. Karena kalau bayangin di tengah kota pakai konsep gitu, sedikit-dikit ada acara, ada informasi pakai toa, walah itu malah bukan jadi sesuatu yang baik, mungkin malah akan menimbulkan mispersepsi gitu. Ya, yeah, it's quite different, berbeda ya dari konsep value-nya. Kemudian orang mungkin kalau di kota gitu, pergi pagi, pulang sore itu hal biasa gitu dalam hal goods and consumption terutamanya gitu. Berbeda mungkin dengan sistem yang ada di rural atau di pedesaan seperti itu. And then accessibilitas, the cost and logistic is high. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa orang lebih cenderung membuka suatu konsep industri dan bisnis itu lebih banyak di town, di kota. Kenapa? Cost dan logistiknya it's much cheaper than rural. Ini berdasarkan beberapa perhitungan ya. Hari ini di tahun ini ada dua mahasiswa saya yang sedang melakukan penelitian juga dengan sampling industri kerajinan reok itu akan melihat dari konsep cost dan logistiknya. Ini bisa membuktikan juga sebenarnya sih antara kelayakan membuka cabang di desa dengan di kota tuh lebih perspektif mana sih? Kalau dalam beberapa literatur, rural is much cost and logistics highly cost and logistic gitu. Tidak bisa dipungkiri memang ketika misalkan bayangin Anda membuka franchise Indomaret gitu di tengah desa gitu, cost dan logistiknya itu akan lebih mahal dibandingkan Anda buka di kota. Yang mungkin secara infrastruktur, pangsa pasar itu lebih menjanjikan di kota, kayak gitu loh. Dan apakah desa mau membeli susu dengan susu botol gitu ya, ukuran 200 mili dengan harga 10.000? Eman mungkin ya. Tapi kalau di kota itu sekali minum 10.000 biasa. Mungkin seperti itu. Dan media reach and habits, different tips of promotional strategies in these two markets. So ini juga menarik, strategi promosi, marketnya juga berbeda. Ada misalkan kalau misalkan kita jual beli produk pertanian, mungkin itu cocok di daerah desa, tapi mungkin tidak terlalu cocok di daerah perkotaan. Tapi ada beberapa mungkin misalkan jasa, kita sebutlah lawyer misalkan, notaris, mungkin itu akan lebih laku di kota dibandingkan di desa, kayak gitu loh. Jadi memang media reach and habits-nya itu juga berbeda seperti karena itulah promotional strategi antara job desk yang satu dengan yang lain gitu ya, profil pekerjaan satu dengan yang lain mungkin akan berbeda seperti itu loh.
Tapi tidak memungkiri juga bisa nggak sih lawyer itu dapat klien di desa? Bisa saja seperti itu. Pertanian laku nggak di kota yang mungkin minim dengan lahan pertanian. Bisa saja ada pertanian vertikal misalkan, ataupun homing agrikultural. Kita akan pernah sering melihat ya, coba aja buka di YouTube, homing agrikultural gitu. Keywordnya itu di atas atap itu semuanya udah jadi pohon, udah jadi kayak tanaman-tanaman. Jadi kalau orang mau ngambil makanan, buah atau apa-apa, naik tangga, kemudian ngambil di apa ya, gendengnya itu udah ada buah-buahan dan sebagainya. That's wow, very innovative, so innovative. And then ada another competition. Saya rasa ini satu yang menarik juga terkait ya kompetisi natural ya, pasar persaingan sempurna, struktur pasar sebenarnya, brand ya, dan juga consumer behavior, response to market stimulate, differ widely to markets. Ya, role India, a brief profile. So di India sendiri, the rural market is no longer sleeping but we are. Maksudnya adalah lebih apa ya, bisa dikatakan ya, lebih asik aja sih kalau kita berbicara rural consumer di dan rural market di India gitu, karena no longer sleeping gitu loh. Dia lebih lebih berkembang seperti itu saat ini di ini ya, Adi Godrej, German Godrej Group, ini salah satu yang grup besar juga nih di India. So jadi village are the heart of India. Jadi pusat perekonomian itu bukan berada pada perkotaan tapi berada pada pedesaan kalau di India. Karena 75% populasi orang di India itu hidup di desa, bukan di kota. Dan 90% terkonsentrasi di desa, yang mana populasinya lebih dari 2.000 orang. Kita tahu India merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, selain Amerika, China, dan Indonesia tentunya. Komposisinya juga, wow, sangat luar biasa ya, 72% dari total household in India. Jadi lebih dari setengahnya orang India itu hidup di desa, kayak gitu loh, bukan di kota. Berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia, Jawa sentrisnya masih terasa. Lebih dari 50% hidup di Jawa. Kayak gitu loh. Mindsetnya nih gitu. Entah itu di kota, entah itu di desa. Jadi kita membiaskan itu loh. Tapi mungkin kalau ada penelitian lebih lanjut, berapa sih orang Indonesia yang hidup di desa dibandingkan di kota, itu mungkin akan menjadi data yang sangat menarik ke depannya. Saya sampai hari ini belum dapat. Tapi mungkin kementerian yang per hari ini mungkin sudah ada datanya dan bisa kita cari bersama nanti. So the challenge is the rural market is not homogeneous across the country. Nah, marketnya, pasarnya desa itu nggak homogen nih gitu loh. Jadi dan willingness to accept innovation-nya itu juga ada akhirnya. Jadi sebenarnya mau loh membayar untuk menerima inovasi itu mau. Mereka tuh mau loh diajari sebenarnya. Cuman tantangannya itu tadi nggak homogen. Jadi ada yang desa yang baik banget, tapi juga di seberangnya mungkin desanya itu tidak baik. Jadi kalau teman-teman mungkin no offense ya, salah satu icon India Taj Mahal gitu, itu saya pernah dikirimin foto dari rekan saya itu yang pernah ke sana itu, lebih ke ada ya, di Taj Mahal tuh kelihatan bersih, megah, mewah gitu. Ya apa, ibaratnya itu refleksi bahwa India tuh keren banget lah gitu. Tapi ketika Anda jalan sekitar nggak ada 1 kilo, 500 meter gitu, di belakangnya tuh ada desa kumuh sekali. Silakan Anda bisa cek. Menurut saya, itu indikator desa kumuh. Karena konsep dari fasilitasnya, jarak antar rumah gitu ya, fasilitas sanitasi, kebersihannya, dan ya lainnya gitu ya,
pembuangan limbah itu sama sekali tidak ada standar di situ. Dan itu bisa terlihat jelas kayak gitulah. Saya dikirimi fotonya, wah kok ini. Itu salah satu fakta yang menarik gitulah. Jadi memang not homogeneous across the countries. Dan nature and karakteristiknya juga menarik. Large and scattered market gitu, karena ya village luar biasa, 75 core rural consumers itu hidup di desa gitu loh. Dan between 200 and 500. So, raise transportation cost, effective viability of the distribution system ini merupakan sesuatu yang keniscayaan sih saya rasa ya. Karena memang ya itu yang dibutuhkan sih, transportation, sistem distribusi yang baik gitu. Dan ya heterogeneous market gitu itu juga perlu. 24 bahasa, 1642 dialek, aksen ya, lebih ke aksen. Varies every 100. Lebih dari ini ya, 24 language, 100 kilometers. Difficult to develop uniform message. Castle community tradition values. Jadi Anda mau ke India, ada ya ibarat kayak orang Jawa lah. Ada Jawa Ponorogo, Jawa Magetan, Jawa Trenggalek misalkan ya, Jawa Banyumas misalkan ya, ataupun Banyuwangian, itu dialeknya ada berbeda-beda semua ya. Sama dengan India. Setiap 100 km itu ada bahasa yang berbeda, dialek yang berbeda, walaupun mereka, ya saya orang India gitu. Seperti itu. Variasi ekonominya juga influencer dari sosial, kultural background. Literacy rate in rural is higher than rural north. Selatan lebih tinggi dibandingkan utara ya. Rural consumer. So this is recent graduate reduction gitu. We can skip this one. You can see later, or you can find others. Standard of living-nya juga kalau kita melihat lower than standard of living, 70% rural is employed in small scale agricultural and related occupation. So, kita bisa lanjut ke ini ya, infrastructural facilities juga Anda bisa membaca. That's road, warehouse, the countries becomes very difficult, I think. Lifestyle of rural consumers, Anda juga bisa membacanya. Oke, kita bisa melanjutkan. Rural consumer prefer to work hard themselves. Would not like to be replaced by a machine. Karena kita melihat bahwa ya masyarakatnya udah banyak, kalau mau diganti sama mesin mereka akan bagaimana, kayak gitu loh. Everlasting life-nya tuh gimana? Apakah ya udah mereka yang bekerja atau mereka mencari pekerjaan lain, atau iya itu dilema sebenarnya. So the third, strong family ties and respect for family values. Likes to play card and hang out a couple. Word of mouth-nya juga menarik di sana, ITC-nya juga baik. This is profile of rural consumers, traditional outlook, perception and influence gitu ya. The lower literacy is visual influence, less exposure, consequence of value for money, realistic aspiration, but it's done within limits only, gitu. Attitude towards prestige product, jadi sebenarnya menuju ke produk yang prestis sih, dan kita lihat beberapa orang-orang India pun sudah berhasil ya
towards to move, you know, the top man, I think, ya seperti yang megang kendalinya Google, Alphabet, dan sebagainya seperti itu. Ini tantangan. Kenapa kok rural market remain untapped gitu ya? Kayak gimana sih ini nggak berkembang gitu ya? Kenapa kok nggak bisa cereng gitu loh? Yang artinya bahwa iya bisa seperti kota kayak gitu loh. Di Indo di India 70%-nya lebih gitu itu hidup di desa. Jadi kalau misalkan kita bicara kalau desanya pengen maju dan desanya bisa maju, ya mungkin akan setara dengan negara-negara maju. Yang pertama tantangannya adalah distance, jarak, diversity, dan dispersion. Atau apa ya kita bisa sebut itu kayak, ya kita bisa menyebarnya tuh gimana sih? Apakah penyebaran dari desa A ke desa B ke desa C tadi ya, marketnya itu bisa sama standarnya. Nah ini kan tantangan nih. Karena kembali lagi, rural in the theorem perspective, it's a traditional way. Gitu loh. Nah di sini bagaimana traditional way itu will be transformed to progressive way. Kayak gitu loh. Which is itu bisa mendukung national program. Dalam hal ini di India. Nah, kalau penyebarannya tidak merata, ya akhirnya bagaimana? Tidak bisa melakukan progresif atau perubahan progresif itu dari tradisional. Yang efeknya apa? Perubahan nasionalnya juga atau program nasionalnya juga tidak bisa terrealisasi dengan maksimal. Mungkin beberapa desa bisa merealisasikan itu, tapi tidak semuanya. Contoh kalau di Indonesia, kalau kita bicara Ponorogo ada kampung idiot. Orang menyebutnya itu sebenarnya di Karangpatian, Ponorogo. Saya beberapa kali melakukan proyek pengabdian di sana dan sangat menarik ketika bagaimana Pak Eko, lurah sana namanya Pak Eko Mulyadi itu mendispersion dari beberapa hal yang menjadi momok gitu loh. Ada kurang lebih 40 sampai 60-an, bahkan lebih kakak yang terkena iya saya katakan sebenarnya ini ya, apa? Memiliki sesuatu yang orang normal pada umumnya itu tidak memiliki gitu. Mereka punya keistimewaan, privilege I think. Saya rasa itu bahasa yang cocok. Orang-orang di Karangpatian itu punya keistimewaan yang itu bisa dalam tanda kutip menjadi sesuatu yang bisa mereka kembangkan sebenarnya. Dengan keterbatasan mereka, mereka mungkin di saat orang lain ingin menyampaikan sesuatu mereka belum bisa seperti itu. Jadi dari pemerintah Karangpatihan gitu ya, itu membuat suatu program, mereka membuat batik ciprat, mereka membuat keset dan sebagainya yang itu tuh menyebar ke tidak hanya di satu distrik gitu ya di Karangpatian itu pun juga luas ke distrik-distrik yang lain, ke RT-RT yang lain dan sebagainya dan itu akhirnya apa memberikan efek positif kayak gitu loh. Nah, harapannya tantangannya seperti itu sebenarnya kan solusinya sudah ada nih, tinggal bagaimana pengembangannya saja seperti itu loh. Itu salah satu contoh yang apa ya bisa dilakukan sebenarnya. Kalau ingin membaca lebih, Anda bisa membuka Google Scholar saya, cek artikel terkait ataupun ini ya apa namanya beberapa blog yang saya share itu terkait apa batik ciprat, tulisan di buku kami juga sudah menulis dalam bahasa Inggris, bisa dibaca juga itu terkait bagaimana desa Karangpatian dan pemerintahannya di rural bisnisnya itu bisa jalan. Jadi batik cipratnya dihargai sekian, orang-orang dari luar itu ingin membantu. Jadi desanya itu bisa berkembang kayak gitu loh. Dengan dalam tanda kutip mereka menjual orang-orang
atau menjual bisnisnya dari orang-orang yang memiliki keistimewaan seperti itu loh. So the challenge-nya seperti itu, understanding the rural consumer, limit knowledge, barrier. I think we can make a break the barrier. I think scale of fake and surprise product. So produk-produk seperti ini sebenarnya bisa dikembangkan di desa seperti itu. Alokasi anggaran, urban orientation and bias, lack of right competencies and commuter front lines. Okay, so that's the last of my presentation. If you will be asked something or comment, you can chat below or you can send me a WhatsApp and email as well. That's all of it. Thank you. We can see you on the next chapter, I think. And wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.